Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu dosen dan juga kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atas mini research yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yakni mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif dengan tipe number head together atau NHT, yang mana penelitian ini dilakukan di kelas 9A PKPPS atau program kesetaraan pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Basam Sukabumi. Penelitian ini berlatar belakang diantaranya yang pertama, bahwa mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan internasional, maka sebuah kemestian, keharusan bagi peserta didik untuk menguasai dan menyiapkan dirinya menyongsong abad pergaulan internasional yang memang salah satunya mengharuskan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. Berikutnya yang menjadi latar belakang kenapa penelitian ini kami munculkan ke permukaan, mengingat porsi pembelajaran bahasa Inggris yang disampaikan di PKPPS Al-Basam terbilang sedikit. Ini saya dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan PKPPS Al-Basam, yakni Ustaz Wildan Faros LC. Beliau mengungkapkan fakta bahwa memang bahasa Inggris di PKPPS Al-Basam ini hanya disampaikan di kelas 9 saja, dan sementara untuk kelas 7 dan 8 memang mereka tidak diajarkan bahasa Inggris. Ini berbeda sekali dengan pembelajaran bahasa Arab yang porsinya sampai 3 kali dalam satu minggu diajarkan di kelas 7 dan kelas 9. Ini tentu berdampak pada minat belajar santri terhadap bahasa Inggris, karena memang tingkat jadwal yang diterapkan di PKPPS Al-Basam sendiri memang relatif minim. Kemudian model pembelajaran yang disampaikan umumnya masih monoton. Ini peneliti dapatkan realita ini, dan setelah menggali hasil wawancara peneliti dengan sejumlah santri yang dijadikan sebagai sampel untuk diwawancarai, dan hasilnya memang selama ini pembelajaran dianggap monoton karena menggunakan metode dan model klasik yang itu saja, sehingga menyebabkan minat belajar santri secara umum memang rendah, karena yang disampaikan hanya metode ceramah dan ceramah. Berikutnya, kalaupun memang ada belajar kelompok, masih menimbulkan masalah. Ini terlihat daripada realita yang terjadi di lapangan, bahwa kalaupun belajar kelompok, maka ada kesenjangan antara yang kemampuannya di atas rata-rata dengan yang mereka yang belum paham, sehingga yang terjadi adalah yang sudah paham lebih dulu merasa bahwa tingkat pemahamannya kemudian didompleng gitu, ditunggangi, dimanfaatkan oleh teman-temannya yang belum paham. Ini realita-realita yang terjadi di lapangan, sehingga beberapa fakta ini mendorong peneliti untuk melakukan mini research bertajuk model pembelajaran NHT yang kemudian diterapkan di PKPPS Al-Basam. Berikutnya
tujuan penelitian dari mini research ini tentu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan model pembelajaran number head together dalam meningkatkan minat santri dalam belajar. Model NHT sendiri merupakan model yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam memahami materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. NHT bertujuan untuk menjadikan prestasi belajar akademik struktural itu lebih ditingkatkan melalui kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Selanjutnya NHT juga dianggap metode tepat di beberapa kesempatan, mengingat saya sebagai peneliti yang terjun langsung untuk mengobservasi di lapangan merasa bahwa saya belum paham satu persatu santri yang ada di kelas 9A tersebut. Nah, dengan metode NHT ini saya menjadi sangat terbantu sekali, mengingat dalam pembelajaran NHT, dalam pelaksanaannya seorang guru tidak memanggil siswa secara langsung berdasarkan nama, tetapi yang menjadi ciri khas yang menonjol daripada penerapan NHT ini adalah siswa kemudian dipanggil untuk kepentingan interaksi belajar itu melalui nomor yang ada di kepala masing-masing. Ini yang menjadi ciri khas daripada NHT. Selain kelompoknya yang heterogen, setiap anggota memiliki anggota kelompok memiliki nomor kepala yang berbeda-beda. Ini yang menjadi ciri khas, sehingga guru nanti ketika menjelaskan dan berinteraksi dengan siswa itu berdasarkan nomor kepala, bukan berdasarkan nama. Ini tentu akan sangat membantu sekali bagi guru yang baru beberapa bulan mengajar di suatu kelas yang member atau anggota kelasnya itu belum diketahui secara total nama-nama masing-masing. Kemudian yang menjadi goal daripada NHT ini adalah agar tercipta berpikir bersama atau head together, yang kemudian ini menjadi tolak ukur daripada keberhasilan penerapan NHT di dalam pembelajaran. Kelebihan NHT tentu saja rasa harga diri menjadi lebih tinggi, kemudian memperbaiki kehadiran karena minat siswa meningkat. Selanjutnya perilaku mengganggu lebih kecil karena mereka akan berfokus pada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya prestasi belajar lebih tinggi, nilai-nilai kerjasama antara siswa lebih tinggi, kreativitas siswa menjadi termotivasi, dan wawasan siswa menjadi berkembang karena nanti siswa harus mencari informasi dari berbagai sumber. Ini yang kemudian menjadi kelebihan daripada NHT. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas, di mana peneliti terjun langsung menjadi observer, mengobservasi secara langsung di lapangan. Berikutnya metode kualitatif deskriptif analisis, di mana kami mengungkap berbagai fenomena yang kami lakukan untuk digambarkan dan dianalisis secara menyeluruh. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Penelitian ini dipusatkan di kelas 9A PKPPS Al-Basam Sukabumi yang jumlah santrinya sebanyak 24 orang, dan ini dilakukan antara rentang waktu dari tanggal 26 sampai 31 bulan Juli 2021, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Dan tempat penelitiannya di PKPPS Al-Basam dengan kelas 9A sebagai subjek penelitiannya. Nah, setelah tahap perencanaan, kami melakukan menginventarisir media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian membuat lembar observasi
untuk siswa secara berkelompok, kemudian mendesain alat evaluasi. Lalu kami berlanjut pada tahap pelaksanaan, di mana pada saat tahap pelaksanaan santri dibagi ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing santri dalam setiap kelompoknya mendapatkan nomor. Saya waktu itu membuat membagi kelas menjadi 6 kelompok berdasarkan warna. Ini sebetulnya hanya pengembangan saja karena dalam NHT ciri khasnya hanya nomor kepala. Adapun mengenai pengelompokan siswa dalam kelompok berdasarkan warna ini semata-mata untuk memudahkan peneliti dalam memudahkan guru juga di dalam mengidentifikasi agar tidak ada kelompok lain yang kemudian bekerja sama dengan kelompok yang lainnya. Jadi mereka harus fokus dengan kelompok yang masing-masing. Kemudian setiap nomor santri yang digunakan dalam satu kelompok dibedakan warnanya dengan kelompok lain. Itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan permasalahannya dengan cara diskusi. Selanjutnya kelompok memutuskan hasil yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggotanya mengetahui hasil tersebut. Selanjutnya dalam tahap kelima, guru memanggil salah satu siswa berdasarkan nomor yang ada di kepalanya secara random, dan santri yang bernomor tersebut melaporkan jawabannya di hadapan teman-teman mereka. Dalam tahap ini seluruh kelompok yang bernomor sama akan dipanggil guru dan harus siap. Kemudian tiap kelompok yang nomornya dipanggil memberikan jawaban mereka. Selanjutnya pada tahap akhirnya para santri ini kemudian secara berkelompok mereka memberikan kesimpulan. Berikutnya dalam tahap prosedur pelaksanaan kami melakukan observasi langsung terjun di kelas, kemudian melakukan juga refleksi di akhir pembelajaran dengan teknik pengumpulan data melalui RPP, kemudian lembar observasi, rekaman wawancara dengan kepala bidang pendidikan di PKPPS Al-Basam dan sejumlah santri yang dijadikan sampling. Kemudian kami juga menjadikan LKS sebagai data, kemudian dan angket refleksi. Angket refleksi ini sebetulnya tidak secara formal, tetapi saya sebarkan ke santri untuk mengetahui kesan dan pesan mereka setelah pembelajaran menggunakan model ini. Nah, setelah itu kemudian data dianalisis yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh, yang salah satu tujuannya untuk mengetahui minat belajar yang dicapai oleh santri, juga untuk memperoleh respon santri terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas santri selama proses pembelajaran. Maka dari penelitian yang dilakukan bisa kami sampaikan, bisa saya berikan kesimpulan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan minat belajar santri. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme santri yang ditunjukkan selama belajar, yakni sebanyak 87,5%. Angka ini didapat dari lembar observasi yang kami lakukan selama mengamati pergerakan mereka selama belajar. Dilihat dari aspek kooperatifnya, aspek pengetahuan, kemudian aspek perhatian, kerjasama dan seterusnya, sehingga kami menyimpulkan sekitar 87,5% minat santri kemudian terdongkrak meningkat, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris mereka sangat antusias sekali. Di angket refleksi di akhir pembelajaran, peneliti kemudian menganalisis dan menghitung jumlah daripada kesan dan pesan yang masuk, yang ternyata menunjukkan hasil positif sebanyak 95,83%. Artinya hampir seluruhnya itu mempunyai dan berkesan
mempunyai kesan baik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan melalui penerapan model NHT ini. Maka di akhir presentasi ini kami berkesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sangat tepat diberikan pada para peserta didik, khususnya untuk santri kelas 9A yang cara berpikirnya masih bersifat konkret, karena tentu saja bagi kelas 9 di PKP Wesel Basam, pembelajaran bahasa Inggris ini adalah merupakan hal pertama yang mereka dapatkan, mengingat di kelas 7 dan 8 mereka tidak pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Berikutnya, penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT ini dapat meningkatkan minat belajar santri pada mata pelajaran bahasa Inggris, karena penggunaan model pembelajaran tersebut antar peserta didik bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang proses pembelajaran bahasa Inggris. Berikutnya, dari minat belajar yang diperoleh peserta didik sebelum menggunakan model NHT, yaitu persentase ketuntasan belajar pada tahap observasi yang menunjukkan hasil memuaskan. Untuk itu, sebagai saran, saya sampaikan kepada Kepala Bidang Pendidikan PKP PSL Basam agar menambah porsi pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk santri kelas 7 dan kelas 8, karena mereka sama sekali tidak belajar bahasa Inggris, serta menggalakkan program pembiasaan berbahasa Inggris di lingkungan pesantren untuk meningkatkan minat dan kemampuan santri. Selanjutnya, bagi guru, penelitian ini juga bisa menjadi rekomendasi agar mengelola kelas selama pembelajaran dengan baik dan menarik dengan upaya-upaya yang bersifat inovatif dan kreatif. Lakukan belajar di kelas dengan berkelompok secara berkala, tetapi dengan pengawalan yang optimal. Kemudian bisa juga menerapkan model-model pembelajaran yang menarik seperti hanya yang saya lakukan melalui pembelajaran NHT. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi daripada mini research atau penelitian yang saya lakukan bertajuk upaya meningkatkan minat belajar bahasa Inggris melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat adanya, khusus untuk saya pribadi sebagai peneliti, untuk memberikan wawasan tambahan sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, dan juga umumnya kepada para pembaca, para pendengar semuanya, masyarakat umum secara general, agar kegiatan ini mudah-mudahan memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, sekaligus ilmu baru untuk kita terapkan di kelas dan sekolah kita masing-masing. Demikian, barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.